Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanaya Putri Marani dengan NIM 4312 40 10 261. Di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia tentang judul, tantangan, dan peluang pengguna bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, apa sih itu bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi manusia untuk saling berbagai ide, gagasan, dan pengetahuan. Bahasa Indonesia menjadi penting dalam dunia pendidikan karena bahasa pengantar dalam proses pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam memahami materi dan pengembangan kemampuan berpikir kritis. Salah satunya adalah mempercepat dan mempermudah penyebaran ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Selain itu, bahasa juga memungkinkan terjadinya interaksi antara institusi pendidikan dalam bentuk kerjasama akademi di tingkat nasional maupun internasional. Namun terdapat tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia dalam ruang lingkup ilmiah, terutama berkaitan dengan keterbatasan kosakata di bidang sains dan teknologi. Latar belakangnya yaitu bahasa merupakan alat yang efektif untuk menyampaikan pengetahuan, memegang peran penting dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, menerapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam ruang lingkup ilmiah sangatlah penting dalam upaya memajukan dunia pendidikan Indonesia. Sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dan memiliki budaya yang beragam, memiliki tantangan tersendiri dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di dalam ruang lingkup ilmiah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dipandang masih belum efektif. Namun dalam penyebaran ilmu pengetahuan di berbagai bidang, banyak usaha yang telah dilakukan untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, terutama di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang sering muncul dalam pembelajaran yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar. Yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada beberapa rumusan masalah. Yang pertama yaitu mengapa bahasa Indonesia menjadi bahasa alat yang efektif dalam penyebaran ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang kedua, ada bagaimana peran bahasa Indonesia dalam transfer ilmu pengetahuan. Yang ketiga, jelaskan tantangan bahasa Indonesia di ruang lingkup ilmiah. Yang terakhir yaitu yang keempat, bagaimana usahanya untuk menjadi bahasa pengantar ilmu yang bersifat global. Ada tujuan dan manfaatnya. Yang pertama, tujuannya itu adalah bahasa Indonesia menjadi alat efektif dalam penyebaran ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Yang kedua yaitu peran bahasa dalam transfer ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tantangan bahasa Indonesia di ruang lingkup ilmiah. Yang keempat, usaha untuk menjadi bahasa pengantar ilmu yang bersifat global. Nah, manfaatnya yaitu menambah pengetahuan tentang bahasa Indonesia sebagai sarana transfer ilmu pengetahuan, memahami peran bahasa dalam transfer ilmu pengetahuan, mengetahui tantangan yang dihadapi bahasa Indonesia, terus juga mengetahui upaya-upaya untuk menjadi bahasa pengantar ilmu yang bersifat global. Pembahasan masalahnya yaitu pertama, bahasa Indonesia menjadi alat efektif dalam penyebaran ilmu pengetahuan di berbagai bidang. Bahasa Indonesia telah diakui oleh Bahasa Nasional dan Bahasa Resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak 28 Oktober 1945. Pengakuan ini menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa penghubung antara etnis, antar budaya, dan antar daerah seluruh Indonesia. Dalam pengembangannya, bahasa Indonesia juga dipandang sebagai alat komunikasi yang sangat efektif di luar negeri, terutama dalam penyuaran permasalahan dan gagasan di bidang ilmiah. Yang kedua, ada peran bahasa dalam transfer ilmu pengetahuan. Bahasa memiliki peran penting dalam transfer ilmu pengetahuan, terutama dalam proses pembelajaran, penyebaran pengetahuan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Bahasa digunakan sebagai alat komunikasi dalam memfasilitasi proses transfer ilmu pengetahuan dari satu orang ke orang yang lain. Namun, baik secara lisan ataupun tertulis,
bahasa juga membantu memudahkan pengenalan dan pengertian terhadap karya ilmiah sehingga dapat memudahkan pembaca dalam mengakses informasi dan memahami konsep atau teori yang terdapat dalam karya tersebut. Yaitu ada saran. Yang pertama yaitu perlu meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat Indonesia tentang pentingnya penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan dan pengaruh positifnya terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu perlu meningkatkan ketersediaan sumber belajar dan publikasi dalam bahasa Indonesia terutama di bidang-bidang ilmiah. Perguruan tinggi dapat berperan penting dalam hal ini dengan memproduksi dan mendistribusikan sumber belajar dan publikasi dalam bahasa Indonesia untuk membantu siswa, mahasiswa, dan masyarakat untuk memahami materi ilmiah dengan mudah. Yang ketiga, perlu memperkuat peran bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi dengan menyelenggarakan seminar dan diskusi tentang bahasa Indonesia dan memperbaiki kurikulum pengajaran bahasa Indonesia pada perguruan tinggi. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulannya yaitu melalui pembahasan di atas disimpulkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan masih dihadapkan pada beberapa tantangan kendala yang dihadapi berkaitan dan kekurangan kesadaran dan pemanfaatan masyarakat Indonesia dalam menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan pengaruh bahasa Inggris sebagai bahasa global. Meskipun demikian, masih banyak peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui perguruan tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Salah satunya adalah menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat transfer ilmu pengetahuan yang bersifat global dengan diajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi ASEAN. Sekian, terima kasih presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.